Nah, kata Imam Mahalli rahimahullah, surat Al-Fajr ini jumlah ayatnya ada 30. Nah, kesannya tidak ada pendapat yang berbeda. Padahal realitanya itu ada pendapat yang berbeda ya. Jadi kesannya kalimat salasun ayatan tidak ada pendapat berbeda, tapi padahal ada yang berbeda. Dan memang dalam hitungan kita yang kita ikuti itu Al-Kufi, jumlah ayatnya ada 30 ya, ada 30. Oke, ya ini dua ilmu yang berkaitan dengan surat Al-Fajr yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Bapak Ibu dan juga peserta pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala ya. Dari ayat 1 sampai 14 ini kalau mau kita kategorisasi ya, itu dua bagian. Bagian pertama adalah dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu satu bagian tersendiri ya. Lalu ayat 6 sampai ayat 14 ya. Itu bagian yang bisa kita kategorikan berbeda lagi ya. Di bagian pertama dari surat Al-Fajr ini yaitu ayat 1 sampai 5, Allah SWT bersumpah 5 kali. Jadi di bagian awal dari surat Al-Fajr ini isinya adalah Allah SWT bersumpah 5 kali. Sumpah yang pertama adalah dengan Al-Fajr. Ini sumpah yang pertama. Wal Fajri. Sumpah yang kedua adalah walayalin asri. Walayalin asrin ya. Sumpah ketiga adalah wasyaf'i. Maka ketiga, sumpah keempat adalah wal watri atau wal witri, dan sumpah kelima adalah wal laili idza yasri. Wal laili idza yasri. 5 kali sumpah. Nah, terkait dengan sumpah ini ada 2 hal yang saya jelaskan ya. Pertama, kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nggak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Nggak boleh ya. Nah, tapi kalau Allah SWT ya bersumpah dengan apa saja sekehendaknya ya. Ya karena Allah SWT. Nah, kenapa sesuatu itu atau kenapa seseorang itu bersumpah atau kenapa sesuatu dijadikan sebagai sumpah? Itu sesuatu dijadikan sumpah itu karena ada sesuatu yang agung. Ada sesuatu yang agung atau sesuatu yang luar biasa. Tadi kenapa kita sebagai hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah? Karena sumpah itu mengandung pengagungan. Dan kita sebagai hamba Allah tidak boleh mengagungkan kecuali Allah. Nah, kalau Allah bersumpah dengan sebagian dari makhluknya, itu berarti pada makhluk yang oleh Allah jadikan sumpah itu ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang luar biasa. Maka begitu juga di sini. Pada saat Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Ini ada sesuatu yang agung, yang luar biasa pada sebagian makhluk yang oleh Allah dijadikan sumpah ini. Misalnya wal fajri, Allah bersumpah dengan al-fajr, waktu fajar. Nah, kalau mengikuti tafsir Imam Jalaluddin Mahalli, fajar di sini diartikan fajri kulli yaum, ya waktu fajar itu. Waktu fajar itu. Yaitu penanda akhir malam dan penanda awal siang. Penanda apa? Akhir malam dan penanda awal siang. Itulah fajar. Ada banyak hal yang istimewa pada fajar ini. Baik yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Sifatnya duniawi, akhir malam dan awal siang itu adalah tanda bahwa awal mula kehidupan pada bangun, makhluk-makhluk hidup pada bangun.
burung-burung mulai berkicau, manusia mulai bangun dari tidurnya, ya kan? Manusia telah mengambil waktu rehatnya pada saat tidur, karenanya tubuhnya sudah fresh, sudah segar, bangun untuk mengawali kehidupan siang harinya. Itu sesuatu yang agung, yang istimewa. Agung yang istimewa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan melalui doa beliau, ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi hari mereka. Jadi silakan setelah kita istirahat, ya kan, di malam hari, dan mulai bangun aktivitas, kita mulai beraktivitas untuk mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keberkahan itu kita pakai macam-macam. Yang bekerja mencari penghidupan, bekerja nyari penghidupan di pagi hari. Nah, semoga penghidupan yang didapatkan di pagi hari itu menjadi keberkahan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Bagi yang belajar, ya, pagi-pagi dipakai untuk belajar. Semoga pelajaran yang dipelajari pagi hari itu mendapatkan bagian dari keberkahan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya, semoga kita yang ngaji pagi ini juga tercakup dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, mendapatkan bagian dari keberkahan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang olahraga pagi, semoga olahraga paginya itu memberi keberkahan pada dirinya, badannya menjadi sehat, ya kan, dan sebagainya, tidak berpenyakitan dan sebagainya. Ya, bagi yang lain-lainnya, ya, pagi-pagi itu semuanya tercakup oleh doa Rasulullah SAW. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Itu sebagian gambaran tentang sesuatu yang agung istimewa di waktu fajar yang berkaitan dengan aspek yang sifatnya duniawi. Sifatnya ukhrawi dan juga spiritual, fajar itu juga istimewa. Kenapa? Karena pada waktu fajar itu berkumpul malaikat petugas malam dan malaikat petugas siang. Malaikat petugas malam dan malaikat petugas siang berkumpul di situ, ya. Dan mereka semuanya ikut serta menjadi saksi atas pelaksanaan sholat fajar atau sholat subuh. Ikut serta menjadi saksi, ya, atas pelaksanaan sholat subuh. Juga ikut serta menjadi saksi terhadap pelaksanaan bacaan Al-Quran di waktu fajar saat sholat itu, ya. Fajar di saat sholat itu, ya. Allah berfirman di surat Al-Isra, ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Quran yang dibaca pada saat fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada saat sholat subuh itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah SWT. Ini kan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa, ya. Itu kalau fajarnya adalah fajar sodik. Fajarnya fajar apa? Sodik. Kalau fajarnya fajar kadzib, berarti sebelum fajar sodik, ya fajar itu tetap mempunyai, walaupun namanya kadzib, tapi yang kadzib itu kan fajarnya, ya. Itu juga tetap mempunyai keistimewaan. Itu adalah waktu-waktu yang sangat tepat bagi hamba-hamba Allah untuk melakukan sholat malam, untuk munajat, untuk beristighfar. Karena pada waktu-waktu itu, atau sepertiga malam terakhir, ya, Allah SWT turun ke langit dunia. Lalu semacam menantanglah kepada kita para hambanya itu, ya. Tantangannya berbunyi, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada nggak yang beristighfar minta pengampunan padaku untuk aku beri pengampunan? Hal min da'in fa'ujibulah. Ada yang bermohon, berdoa pada Allah untuk dipenuhi doanya, ya. Jadi hal min sa'ilin fa'u'tiyah, ada yang minta lah kepada Allah untuk Allah beri dan penuhi permintaannya. Ini kan sesuatu yang agung. Karena ini sesuatu yang agung, ya, maka digunakanlah oleh Allah untuk bersumpah dengan firman-Nya,
wal fajri ay fajri kulli yaum. Ay fajri kulli yaum. Inilah keistimewaannya wallahu a'lam ya. Dan pasti ada keistimewaan yang lain ya. Itu baru sebagian yang bisa saya jelaskan. Itu sumpah pertama. Sumpah kedua adalah walayalin asyrin. Layalin itu adalah malam-malam asyrin yang berjumlah 10. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan layalin asyrin ini. Nah, Imam Mahalli rahimahullah mengikuti jumhur mufassirin, mengikuti sebagian besar para ulama tafsir. Beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan layalin asyrin adalah Asyri Dzulhijjah atau al-asyru al-awailu min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa kok tafsirnya jadi hari? Padahal bahasanya malam. Padahal bahasanya apa? Malam. Karena hari dalam Islam itu dihitungnya mulai malam. Hari dalam Islam itu apa? Dihitungnya mulai dari malam. Jadi misalnya hari ini kan hari Senin. Kapan Senin dimulai dalam hitungan Islam? Itu dari maghrib hari Ahad kemarin. Maghrib hari Ahad kemarin. Kalau hitungan barat itu kan hari dimulai dari jam 00. Jam 00 ya. Kalau dalam Islam enggak, dimulai dari maghrib, dari matahari terbenam. Jadi hari Senin dimulai dari hari Ahad kemarin maghrib, berakhir nanti pas maghrib lagi berakhir. Nah, karena hari dimulai dari malam, maka walayalin asyrin tidak masalah kalau yang dimaksud dengan layalin asyrin itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan kumpulan hari terbaik sepanjang tahun. Di dalam satu tahun itu ada 360 hari. Dalam hitungan Islam itu 360 ya. 360 hari. Nah, dari 360 hari itu ya, ada beberapa hari yang istimewa. Umpamanya 9 Dzulhijjah di Arafah, itu hari yang paling mulia sepanjang tahun ya. Tetapi ada juga kumpulan hari yang paling mulia. Kumpulan hari yang paling mulia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Kalau kumpulan malam ya, itu 10 malam terakhir Ramadan. Nah, sebagian ahli tafsir mengartikan layalin asyrin itu adalah 10 malam terakhir Ramadan ya. Tapi jumhur mufassirin menafsirkan layalin asyrin itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda ya, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada kumpulan hari ya, yang al-amalus shalihu fiha, di mana orang tuh manakala mengisi hari-hari 10 ini dengan satu amal soleh, tidak ada amal yang sama yang dilakukan di hari-hari yang lain. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama puasa, walaupun sama-sama zikir, walaupun sama-sama baca Quran, tapi sholat, puasa, zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi istimewa dibandingkan amal yang sama di hari-hari yang lain. Walayalin asyrin, yaitu di antara keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, menariknya adalah di 10 pertama Dzulhijjah itu ada 2 hari yang dua-duanya istimewa. Yang pertama adalah hari Arafah yang merupakan hari terbaik sepanjang tahun ya. Dan yang kedua adalah hari Nahr, hari penyembelihan binatang kurban atau hari Idul Adha. Nah, dua-duanya ada di 10 pertama Dzulhijjah. Oke, ini sumpah kedua. Sumpah ketiga adalah wasyaf'i wal watri atau wal witri. Wasyaf'i, Allah SWT bersumpah dengan asyaf'i, dengan genap atau berpasangan. Ya, berpasangan itu kan malam, siang, itu berpasangan. Laki, perempuan, gelap, terang, ya. Dan alam semesta ini
Seluruhnya, seluruh makhluk itu sifatnya adalah as-syaf'u. Seluruh makhluk sifatnya apa? As-syaf'u. Ya, termasuk ya, benda-benda mati yang disebut benda mati itu ya, pada benda mati itu ada sepasang di situ, yaitu positif dan negatif yang ternyata mempunyai energi. Yang disebut benda mati punya energi listrik namanya, yaitu positif dan negatif ya, positif dan negatif. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta itu tabiatnya adalah as-syaf'u atau berpasangan ya. Wal watru atau wal witri adalah al-fardi. Kata Imam Mahli, al-fardi yang dimaksud dengan al-fardi sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada banyak pendapat memang dalam hal ini, tetapi yang saya hanya menjelaskan yang disebutkan oleh Imam Mahli saja. Allah SWT bersumpah dengan zatnya yang al-fardi, zatnya yang esa, zatnya yang al-witri. Oke. Itu sumpah keempat. Sumpah kelima adalah walaili idza yasri. Allah SWT bersumpah dengan malam. Baik malam saat datang ataupun malam saat pergi. Muqbilan au mudbiran. Ya. Dan pada malam ini juga terdapat sesuatu yang istimewa. Karena dengan datangnya malam, bersamanya datang kegelapan, makhluk-makhluk Allah sebagian besarnya istirahat. Ada sebagiannya merupakan makhluk malam, justru aktif di malam hari. Tapi sebagian besarnya istirahat. Ya, itu malam. Dan banyak keistimewaan malam yang lainnya. Ya. Keistimewaan yang lainnya. Oke. Nah, kalau Allah SWT bersumpah, berarti kan ada sesuatu informasi penting dan genting yang ingin Allah sampaikan. Tapi masalahnya di sini Allah tidak sebutkan itu. Informasi genting dan pentingnya itu apa? Allah nggak sebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Karena secara bahasa, dari sudut pandang kebahasaan gitu, walaupun tidak disebutkan itu sudah bisa dipahami. Sudah bisa apa? Dipahami dengan melihat keterangan-keterangan berikutnya. Sehingga para ulama memperkirakan informasi penting dan genting di mana Allah mengawali dengan sumpah itu adalah kira-kira berbunyi la tu'adzabunna ya kuffara Makkah. Wahai orang-orang kafir Makkah, sungguh kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kok ulama-ulama pada tahu kira-kira kalimatnya berbunyi begitu? Itu karena mengikuti keterangan berikutnya. Di mana di keterangan berikutnya ini sebelum kita baca tapi kita tampilkan sepintas ya. Bahwa ada banyak kaum sebelum kaum Quraisy yang mereka jauh lebih perkasa, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan kafir-kafir Mekah. Tapi bagi Allah itu pada saat mereka itu merusak, menentang Allah SWT, maksiat pada Allah, ya Allah azab mereka. Maka bagi Allah untuk menghadap orang-orang kafir Mekah itu bukan sesuatu yang istimewa. Ya enteng saja bagi Allah kalau harus menghadap orang-orang kafir Mekah. Enteng saja. Orang yang lebih hebat saja dibinasakan Allah, apalagi kafir-kafir Mekah. Begitu. Itu prediksi yang dilakukan oleh para ulama tentang informasi penting dan genting apa yang untuknya Allah mengawalinya dengan 5 kali sumpah itu. Jadi kira-kira berbunyi la tu'adzabunna ya kuffara Makkah. Bagian kedua dari surat Al-Fajr adalah ayat 6 sampai ayat 14. Ya, tapi sebelum saya jelaskan apa yang ada di tafsir Al-Jalalain ini ya, saya akan sampaikan informasi lain ya. Informasi lain. Jadi
ada sebagian orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah, terutama pada saat menyinggung data-data sejarah atau historis. Ya. Menyinggung data-data sejarah atau aspek-aspek historis. Itu enggak ilmiah. Kata mereka, contohnya adalah surat Al-Fajr ini. Di mana di surat Al-Fajr ini ada disebut kata-kata iram. Ada disebut kata-kata apa? Iram. Ya. Kata mereka, status historis yang bernama atau yang terkait dengan keberadaan iram ini itu tidak mendapatkan dukungan dari bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti apa? Sejarah, baik bukti-bukti yang sifatnya tertulis atau prasasti dan semacamnya, ataupun bukti-bukti yang sifatnya dituturkan oleh kitab suci sebelumnya. Jadi di kitab Perjanjian Lama dan juga di kitab Perjanjian Baru itu tidak ada disebut kata-kata iram ini. Ini hanya disebut oleh Al-Quran dan tidak didukung oleh data-data sejarah yang sifatnya empirik. Prasasti atau peninggalan-peninggalan lain dan sebagainya, artefak dan sebagainya. Karena sebagian orientalis mengatakan Quran tidak ilmiah terutama pada saat berbicara tentang aspek sejarah. Tapi subhanallah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu yang menarik di daerah Syria, ditemukan benda-benda berbentuk tablet. Yang di tablet-tablet itu ada tulisan-tulisannya. Sayangnya tulisan-tulisan itu sudah beberapa tahun tidak ada yang bisa membaca. Udah ditemukan tablet-tablet itu bertahun-tahun tapi tidak ada yang bisa memecahkan bahasa apa dan huruf apa itu. Tulisan-tulisan yang ada di tablet-tablet itu. Sampai akhirnya ada seorang orientalis yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memecahkan bahasa dan tulisan yang ada di tablet-tablet itu. Saya lupa namanya itu. Ya. Dia orientalis tetapi bertempat tinggal dan sekaligus bekerja di Vatikan. Bertempat tinggal dan bekerja di Vatikan. Ya. Nah dia berhasil memecahkan tulisan-tulisan dan bahasa yang ada di situ. Artinya tulisan-tulisan yang ada di tablet itu bisa dibaca dan bisa dipahami. Nah, itu tablet-tablet yang ditemukan di daerah Syria. Nah, di antara yang paling menarik dari penemuan itu adalah bahwa di tablet-tablet itu diceritakan bahwa ada kerajaan-kerajaan di Syria pada zaman itu yang menjalin kerjasama bisnis dan juga diplomasi kalau bahasa sekarangnya, menjalin kerjasama bisnis dan diplomasi dengan kerajaan namanya Kerajaan Iram. Nah, di situ ada kata-kata Iram, disebut kata-kata Iram ini. Maka dengan ditemukannya tablet-tablet itu dan dipecahkannya sandi yang ada di tablet itu, ini menjadi bukti yang sangat kuat secara historis bahwa Al-Quran bukan ahistoris ya. Tetapi justru ya, walaupun di kitab-kitab suci sebelumnya tidak disebut kata-kata iram, Quran di surat Al-Fajr menyebut kata iram ya, dan dibenarkan oleh artefak yang ditemukan ini, sehingga oleh sebagian kalangan kaum muslimin peristiwa ini dimasukkan dalam kategori kemukjizatan ilmiah di bidang sejarah atau historis yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Yang ada dalam apa? Al-Quran Al-Karim. Nah, setelah sandi-sandi itu dipecahkan, bisa dibaca, baru kemudian orientalis generasi baru mencoba mencari lokasi Iram itu di mana. Karena dalam tablet-tablet itu diceritakan bahwa negeri Iram itu adalah negeri yang ya kalau bahasa sekarang itu sudah sangat maju dan sangat makmur. Sangat maju dan sangat makmur. Makanya ya orientalis generasi baru bekerja sama juga dengan beberapa tokoh-tokoh kaum muslimin mencoba menemukan lokasi Iram itu di mana. Akhirnya
Karena dalam buku-buku tafsir disebutkan bahwa lokasi mereka itu terletak antara Oman, Kesultanan Oman dan Hadramaut. Maka di lokasi itu dipoto dengan menggunakan dengan kerjasama dengan Badan Antariksa Amerika yaitu NASA, dipoto dengan foto jenis kamera tertentu tentu ya. Akhirnya dari foto itu bisa dibaca dan dipelajari. Ada banyak jalan atau jalur. Ya kalau sekarang mungkin semacam bekas-bekas highway itu kalau sekarang gitu ya. Jadi bekas-bekas jalan, jadi membentuk alur jalan datang dari berbagai arah dan penjuru menuju ke satu titik. Nah, akhirnya ditemukanlah di titik di mana jalur-jalur itu ketemu, di lokasi itulah diduga sebagai tempat yang dulu dihuni oleh kaum Ad-Iram ini, ya. Maka setelah didefinisikan lokasinya, akhirnya di tempat itu dilakukan upaya-upaya penggalian untuk menemukan bekas kawasan yang pernah dihuni oleh kaum Ad-Iram ini. Yaitu di dekat-dekat dengan sekarang kalau Bapak Ibu melihat di peta itu ada Semenanjung Arabia, itu di kawasan Semenanjung Arabia itu ada namanya Ar-Rub'ul Khali, di sebagian Rub'ul Khali yang agak dekat dengan pantai. Nah, disitulah didefinisikan prediksi kira-kira dulu kaum Ad-Iram itu bertempat tinggal. Oke ya, ini definisinya dulu lokasi itu. Kenapa ini saya dulukan? Karena ini yang akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang ada di sini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Nah, Iram dzatil imad ini ya, di tafsir Jalalain, dzatil imad itu diartikan mereka adalah orang-orang yang postur tubuhnya tuh tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang tingginya tuh sampai 200 meter. Yang tingginya sampai berapa? 400 hasta itu kan 200-an meter. Tapi yang seperti ini dibantah oleh ulama-ulama lain, misalnya Ibnu Khaldun tuh membantah ya, enggak begitu. Jadi dzatil imad ini bukan menggambarkan tingginya orang Ad-Iram yang seperti imad, bukan. Tetapi menggambarkan bahwa mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang bertiang-tiang, kokoh, besar, dan tinggi. Jadi bangunan-bangunan kota yang ya, di kota itu banyak didirikan tiang-tiang besar. Jadi rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang Ad-Iram ini dulu mereka pernah congkak. Kalau bahasa di sini ada taghaw, di mana tajab baru ya, di ayat 11. Congkaknya itu apa? Mereka tidak perlu memperhitungkan dalam hidupnya, tidak perlu memperhitungkan kehidupan akhirat, di mana di akhirat nanti akan ada surga dan neraka, nggak perlu diperhitungkan itu. Karena mereka akan membangun surga di dunia ini. Mereka akan membangun apa? Surga di dunia. Dan dalam upaya membangun surga inilah mereka memiliki namanya al-imad. Itu Bapak Ibu mungkin bisa nyari di internet ya. Jadi kemukjizatan ilmiah yang berkaitan dengan Iram dzatil imad. Kemukjizatan ilmiah yang berkaitan dengan apa? Iram dzatil imad nanti akan dihubungkan dengan beberapa link yang kalau dibuka itu cerita tentang berbagai hal berkaitan dengan Ad-Iram dzatil imad ini. Ya. Oke. Mungkin sementara sampai sini dulu ya kajian dan pembahasan kita ya. Untuk bagian kedua ini nanti insya Allah di pertemuan mendatang kita akan bahas lagi ya. Belum selesai kita bahas baru sebagiannya ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan juga surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.